Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Jadi di sini saya Yusri Riza Fajarendra dengan NIM 2320605100 akan mempresentasikan tentang cash based reasoning. Nah, apa itu cash based reasoning? Menurut Paul Ensio, suatu proses dalam cash based reasoning sama seperti refleksi penalaran pada manusia. Ketika dihadapkan pada masalah baru, maka akan merujuk pada permasalahan lampau yang sama. Nah, baik permasalahan yang pernah dialami maupun permasalahan orang lain yang diingat. Sama seperti halnya manusia, yaitu dapat melakukan penalaran. Nah, cash based reasoning dikembangkan melalui penalaran seperti manusia. Nah, misalnya mungkin kita bisa seperti memprediksi hujan, kemudian memprediksi kalau dalam di PMI itu namanya memprediksi stok darah. Nah, apakah pada bulan berikutnya atau apakah pada bulan ini kira-kira stok darah misalnya golongan darah A itu apakah perlu ditambah atau tidak. Nah, itu tentunya tidak hanya semerta-merta kita mengatakan bahwa ini perlu ditambah, golongan darah ini tidak ditambah. Nah, itu perlu perlu adanya proses solusi di masa lalu yang tersimpan, kemudian solusi tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sekarang sedang terjadi. Nah, seperti itu singkatnya. Nah, kemudian aspek mekanisme penalaran. Nah, aspek mekanisme penalaran ini sama seperti halnya melingkupi aspek internal, yaitu spesifikasi masukan dari kasus permasalahan, kemudian solusi permasalahan yang diharapkan sebagai pengeluaran, dan terakhir adalah kasus-kasus tersebut yang telah disimpan akan dijadikan sebagai rujukan dari mekanisme penalaran. Nah, saya mengibaratkan seperti ini. Nah, apabila ada permasalahan datang misalnya, kira-kira hari ini apakah hujan atau tidak, dengan misalnya ada kriteria inputan seperti angin, kondisi cuaca, kemudian mendung, kemudian kekuatan awan apakah tebal atau tidak, kemudian dari kondisi tanah apakah memungkinkan untuk terjadinya tanda-tanda hujan. Nah, itu kan merupakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi hujan. Tentunya faktor-faktor tersebut diambil daripada data-data masa lalu, yang kemudian data-data masa lalu ini sebagai basis pengetahuan untuk menghitung atau bahasa dikatakanlah melakukan penalaran pada hari ini, bahwa hari ini kira-kira hujan atau tidak. Nah, kemudian inputan itu dimasukkan, kemudian diproses, dapatlah pengeluaran. Misalnya prediksi hasil hari ini adalah hujan. Nah, hujan itu akan disimpan ke dalam tersimpan ke dalam database yang kemudian akan menjadi sebuah rujukan dari mekanisme penalaran. Nah, contoh implementasi penalaran adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada di bidang hukum, kemudian ada di bidang kedokteran, kemudian ada di bidang rekayasa komputasi, jaringan komunikasi, bidang keuangan, dan bidang lingkungan. Nah, tentunya dalam bidang lingkungan kita bisa untuk memprediksi misal tingkat polusi udara menggunakan yang namanya aplikasi AirQuake. Nah, ini contoh daripada cash based reasoning. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi ini seperti di bidang keuangan, yaitu scan, kemudian kabin penjadwalan, kemudian di bidang komputasi itu namanya ada help desk. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur-fitur data masa lalu. Nah, data-data masa lalu ini tentunya tidak hanya sembarangan dan tidak sedikit. Mereka pasti pihak-pihak perusahaan pasti menyiapkan data tersebut banyak, kemudian data tersebut dicari knowledge and insight-nya, pengetahuan dan wawasannya, agar si program ini bisa untuk memahami maksud daripada permasalahan yang sedang terjadi.
berdasarkan data-data masa lalu, dan yang kemudian akan akan di-outputkan dalam bentuk hasil, yang nantinya hasil tersebut akan kira-kira menjadi pertimbangan kita untuk memudahkan dalam suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah langkah case based reasoning. Ada 4, yaitu retrieve atau memperoleh kembali, kemudian reuse ada menggunakan kembali, ada revise atau revisi kalau bahasa kita ya, meninjau kembali atau memperbaiki, dan retain atau save atau menyimpan. Nah, untuk proses yang namanya itu retrieve atau memperoleh kembali, berarti kita mengambil. Nah, kita mengambil kasus baru yang kita temui. Dalam proses ini, tahapan yang kita lakukan adalah mengungkapkan masalah, kemudian mencocokkannya, kemudian menseleksinya. Nah, itu pengertian daripada retrieve. Kemudian reuse. Nah, reuse ini kita gunakan kembali. Pada reuse ini, sistem akan melakukan pencarian masalah pada database, yaitu melalui identifikasi masalah baru. Nah, setelah identifikasi, sistem akan menggunakan informasi ini kembali untuk permasalahan yang pernah terjadi yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Nah, dari database yang sudah ada itu, dari case based reasoning itu dicari dulu kemiripan kira-kira, misalnya ini udah mirip. Nah, disitulah barulah proses itu dieksekusi. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya revisi. Nah, revisi ini adalah meninjau kembali atau memperbaiki. Pada proses revisi ini dilakukan pengamatan kembali dan memperbaiki solusi-solusi yang sudah didapatkan pada masalah tersebut. Nah, ada dua tahap pokok dalam revisi ini, yaitu dievaluasi kembali, dan jika berhasil akan dilanjutkan. Nah, jika tidak, sistem akan memperbaiki lagi sampai proses tersebut bisa untuk dilanjutkan dengan menggunakan pengetahuan spesifik domain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu retain atau menyimpan. Nah, dalam proses ini sistem akan menyimpan permasalahan yang baru lalu dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Setelah itu akan digunakan untuk menyelesaikan pada permasalahan yang akan datang. Nah, kemudian di dalam proses case based reasoning ada salah satu tahapan yang penting, yaitu penyelesaian masalah, pengambilan kasus. Nah, sejak zaman dahulu sudah banyak peneliti yang memfokuskan di tahapan ini, pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan, persamaan kasus antara satu dengan yang ingin dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah kasus di dalam basis kasus. Nah, intinya adalah semakin besar persamaan yang dimiliki oleh suatu kasus dengan kasus yang baru, maka kemungkinan solusi yang terdapat pada kasus tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam kasus yang baru. Nah, tentunya tidak bisa sembarang dan harus memiliki akurasi yang tinggi. Tentunya dengan jumlah data yang banyak, kemudian datanya akurat, kemudian tidak adanya missing value atau data-data yang kotor gitu kan. Itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas daripada case based reasoning, yang mana nanti fungsinya akan mempermudah dalam memprediksi, kemudian hasil dari pengetahuan tersebut menghasilkan akurasi yang tinggi dan cocok untuk digunakan pada bidang-bidang yang relevan dengan proses case based reasoning. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan case based reasoning? Nah, tentunya sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, mengambil suatu keputusan berdasarkan solusi dari pengalaman. Nah, terutama lagi saya garis bawahi adalah pengalaman kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Case based reasoning menggunakan pengalaman itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, saya tadi bilang bahwa ada mungkin
data-data, kemudian data tersebut banyak, kemudian masalah-masalah proses. Kenapa kita membutuhkan case based reasoning? Karena sangat memudahkan dalam membantu mengambil keputusan. Nah, salah satunya adalah yaitu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman data sebelumnya. Kemudian case based reasoning ini menggunakan pengalaman itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin pernah mengalami yang namanya misal kita mengetahui bahwa ciri-ciri hujan adalah mungkin mendung, suhu udara, kekuatan angin, kemudian mungkin dari teriknya matahari itu mempengaruhi. Nah, mungkin dari setiap hari sehari-hari kita menemukan itu, kemudian bahwa hari ini kita bisa menyimpulkan kira-kira hari ini hujan. Nah, hari ini hujan itu merupakan salah satu proses bahwasanya kita bisa menyimpulkan berdasarkan data-data masa lalu angin kekuatannya segini, kemudian terik mataharinya sekian panasnya, kemudian suhu udaranya berapa derajat. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa hari ini ternyata hujan. Kita tidak bisa sembarangan untuk menyimpulkan bahwa hari ini hujan. Tentunya ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang dijadikan dasar sebagai basis pengetahuan kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihannya, yang pertama adalah bisa memecahkan masalah dengan mudah karena dapat mengambil solusi dengan cepat dan tepat. Nah, kemudian semakin banyak pengalaman yang tersimpan di dalam sistem, maka sistem akan semakin pintar dalam menemukan solusi untuk sebuah kasus. Biasanya fokus pada fitur terpenting pada masalah. Kemudian dapat memecahkan masalah dalam domain yang hanya dapat dipahami sebagian, kemudian dapat menafsirkan konsep terbuka dan tidak jelas. Nah, kemudian untuk kekurangannya adalah yaitu tidak menjamin solusi yang didapat ini menjadi solusi terbaik dan maksimal. Nah, tapi di sini saya menggarisbawahi bahwasanya ini bisa kita upayakan untuk maksimal, tapi tidak untuk sempurna. Pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, seperti itu. Mungkin dari datanya, kemudian mungkin dari jumlah fitur, kemudian nilai missing value-nya, itu sangat mempengaruhi case based reasoning dan akurasi. Nah, seperti itu. Kemudian namun pada hal ini semakin banyak pengalaman yang tersimpan di data, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus baru akan menjadi lama. Itu dikarenakan sistem akan mencari kasus-kasus yang mirip. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwasanya data yang telah diprediksi kemudian disimpan, nah itu akan menjadi basis pengetahuan untuk pengalaman untuk masalah berikutnya yang nanti akan diproses kembali seperti yang dulu dilakukan, seperti itu. Itu hebatnya case based reasoning. Kemudian kesimpulannya adalah case based reasoning method adalah sebuah metode yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan yang berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Case based reasoning telah diaplikasikan dalam bidang yang berbeda-beda, yaitu hukum, kedokteran, rekayasa, komputasi, jaringan, keuangan, penjadwalan, dan lingkungan. Nah, tentunya seperti yang saya berikan contoh bahwasanya kita menyimpulkan sesuatu itu atas dasar dan tidak bisa kita sembarangan asal menyebut. Misalnya golongan darah A bulan depan itu harus ditambah. Tentunya tidak. Pasti ada data-data masa lalu yang banyak, sekian banyaknya, kemudian kita udah terlalu sering melihatnya, kemudian kita analisis, ternyata persediaannya sekian, kemudian kondisi stok darahnya sekian, apakah perlu ditambahkan pada bulan depan? Tentunya jawaban itu ditambah atau tetap, atau misalnya perlu ditambah lagi atau mungkin tidak perlu ditambah, itu pasti ada landasannya, seperti itu. Landasannya itulah yang akan menjadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang kemudian disimpan di dalam sistem, yang kemudian akan menjadi basis pengetahuan, knowledge atau insight untuk permasalahan berikutnya. Dan apabila sangat mirip sekali, maka semakin akuratlah
case based decisionnya ini untuk menentukan apakah persediaan stok darah pada bulan berikutnya itu harus ditambah atau tidak. Nah, seperti itu pemahaman saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.